lapor Taruna Taruni PPD. Jumlah 17, terdiri dari 8 Taruna tingkat 3, 2 Taruna tingkat 2, 7 Taruna tingkat 1. Siap menghadap. Laporan selesai. Ya, silakan duduk. Om dari Pramuka. Pak Kawal ini anak-anak. Oh iya, kalau gitu duduk di samping sana. Jangan di sini. Di sini. Mari sini, Tante. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Adik-adik saya sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Siang ini kita bertemu di tempat ini. Ini yang semester 1 bukan? Semester 1 tingkat 1 memang harus botak. Kenapa tingkat 1 harus botak? Nanti kalau udah tingkat 2 baru kita botak. Nah, ini lagi pada libur berapa hari libur? 2 minggu sampai tanggal 2. Berarti kan sudah lama ya? Hah? Sudah 2 minggu? Kenapa baru muncul? Ya, salah Pak. Saya tanya kenapa baru muncul? Kenapa selesai? Saya bisa kasih jawaban. Kenapa baru muncul? Rindu rumah? Hah? Jadi datang di rumah langsung tidur, makan, tidur gitu. Balas dendam, tidak? Izin Pak. Ya. Izin Pak. Izin menyampaikan. Kami Taruna Taruni PPD terdiri dari pola pembibitan masing-masing daerah Pak. Jadi ada yang dari Parigi, ada yang dari Bangkep. Kalian ini yang ada di sini dari? Siap, campuran Pak. Campuran. Siap. Campuran yang mana? Izin Pak, izin menyampaikan ada yang dari kami domisili Palu, tetapi pola pembibitan di Pulau Parigi, Bangkep, Banggai, dan lain-lain Pak. Siap, terima kasih Pak. Jadi selama di sini berarti bukan di Palu berarti? Siap, izin menyampaikan Pak. Kemarin kami ke pola pembibitan masing-masing untuk melaksanakan laporan ke Apa pola pembibitan? Izin Pak, izin menyampaikan pola pembibitan itu seperti kerjasama daerah dengan PPD Pak. Siap, terima kasih Pak. Gimana coba jelaskan? Apa yang namanya pola pembibitan? Saya enggak nangkep Pak. Siap, izin Pak, izin menyampaikan. Jadi dari setiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu ada ikatan MOU Pak dengan kampusnya PPD. Nah, jadi mereka setelah pendidikan nanti balik ke daerah masing-masing yang di ini Pak, yang dijadikan pola pendidikan itu Pak. Iya. Jadi dari kota ada. Iya kan, saya tadi bertanya, kalian sudah 2 minggu di sini Pak? Ya Pak. Kenapa baru ketemu saya hari ini? Kan dari mereka kemarin baru pulang libur, jadi itu diarahkan untuk laporan ke pola COVID masing-masing. Jadi mereka ini ada yang baru balik dari Parigi, ada yang dari Bangkok. Itu dia. Iya. Kan saya tanya, sudah berapa ini di sini? Sudah 2 minggu Pak.
Berarti di Palu kalian sudah 2 minggu. Perhatikan pertanyaan saya. Ketika kalian bilang kalian sudah 2 minggu di sini, maka saya tanya, kenapa baru nongol? Memang kalian buat laporan ke titik-titik yang dimaksud berapa lama stay di sana? Ya. Ini tingkat 1 ya. Tingkat 2. Berapa orang? 2 orang. Tingkat 3. Tingkat 4. Oh, PKL. Oh, tingkat berapa? Tingkat selesai. Ya. Yang tingkat 2 dari mana ini? Fatih? Palu, tinggal di mana? Tanya strategi. Asli Parigi. Oh, asli. Oh, Bali. Yang dari Palu mana? Mah. Dan cuma 1 yang dari Parigi. Ini 1. Oke, turun keluar. Di STTD apa saja yang belajar? Siap, sampaikan Pak. Di DKTD, SPD terbagi atas 4 jurusan Pak. Pertama, D3 manajemen transportasi kereta apian. Yang kedua, manajemen transportasi jalan. Yang kedua, 3. kita ulangi. Yang ketiga, transportasi darat sarjana terapan. Yang keempat, teknik rekayasa otomotif Pak. Ya, terima kasih Pak. 4. Siap Pak. Jurusan yang pertama tadi Siap. kereta. Ada ambil kereta, Siap, tidak ada Pak. yang ambil jalan. Oke, kalau jalan apa? Itu penguatannya. Keadaan ini. Kalau transportasi darat ada? Ya. Transportasi darat apa penguatannya? Termasuk berarti moda transportasi. Ya. Oke, saya mau tanya terkait dengan moda transportasi. Kira-kira seperti apa transportasi kita yang ada di Kota Palu? Apa itu pendekatan? Contohnya? Iya. Berapa angka kira-kira? Jadi public transportasi kita masih kurang ya, gitu ya. Kira-kira idealnya buat Kota Palu apa itu? Ya, apa moda transportasi publik yang ideal buat Kota Palu? Ya, sudah tidak laku nih. Di Jakarta aja angkot udah mulai berkurang. Bagaimana? Siap, menyampaikan Pak. Ya. Menurut saya, moda transportasi yang dapat digunakan di Kota Palu, kita bisa mengadopsi bus rapid transport seperti Transjakarta atau Trans Jogja Pak. Dengan biaya yang murah, semua masyarakat dapat menjangkaunya Pak. Siap, terima kasih Pak. Gitu ya. Siap Pak. Dan itu apa lagi? Siap, sudah menyampaikan untuk perbaikan angkot Pak.
trayek angkot mulai dari pembangunan halte Pak. Halte-halte di Kota Palu yang saya lihat dengan saya sendiri itu masih kurang memadai Pak, sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan angkutan pribadi Pak. Siap, terima kasih Pak. Bagaimana senior? Siap izin Pak. Izin menambahkan Pak, untuk Kota Palu sendiri Pak, kalau menurut saya Pak, dari segi masyarakatnya sendiri perlu adanya sosialisasi Pak terkait angkutan umum sendiri. Bagaimana pola pergerakannya, bagaimana jaringan trayeknya, bagaimana juga penetapan tarifnya. Nah, kemudian dari segi kita sendiri, dari segi pemerintah sendiri, yang perlu kita lakukan adalah pembenahan infrastruktur Pak, terutama dari segi angkutan umum. Yang pertama dari terminalnya Pak, kemudian salah satu penunjang utama dalam angkutan umum yang tadi disampaikan oleh adiknya tadi adalah halte Pak. Nah, itu merupakan hal yang paling vital Pak, karena dimanapun trayek angkutan umum berjalan, pasti mereka membutuhkan titik kumpul untuk mengumpulkan di kantong-kantong penumpang itu Pak. Kemudian perlu adanya kajian terkait lintasan jaringan trayek, yang mana jaringan trayek tersebut melihat dari tata guna lahan di daerah tersebut Pak. Tapi halte kan untuk bus bukan untuk angkot. Ya Pak, kalau untuk peruntukannya halte sendiri bisa didesain untuk menggunakan angkot ataupun kendaraan angkutan umum lainnya Pak. Jadi tinggal tergantung desainnya seperti apa Pak. Itu Siap. sudah pernah diusulkan belum? Siap, kalau untuk halte sendiri, kalau saya di tahun 2014 Pak sudah ada pengusulan haltenya, cuma sampai sekarang belum terrealisasi. Iya, sekarang tahun 2022, 8 tahun yang lalu. Siap. Iya. Terus tadi sudah ada kalau bus, berapa jumlah bus yang ideal untuk Kota Palu? Siap, izin Pak untuk terkait bus sendiri Pak. Sebenarnya kita mau lihat lagi Pak jaringan trayek dan kemauan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum Pak. Nah, kemudian akan ada kajian terkait berapa kebutuhan armada kita. Bus dibutuhkan tidak juga? Siap, kalau untuk menurut saya pribadi Pak, izin, menurut saya perlu Pak sebagai pelayanan utama poros di Kota Palu Pak. Kemudian kita Oke, manfaatkan. saya tanya, makanya saya tanya tadi, berapa jumlah yang ideal buat bus untuk Kota Palu? Ya, izin Pak, kalau menurut saya Pak ingin menyampaikan karena angkutan umum itu sifatnya harus selalu ada Pak untuk melayani masyarakat. Jadi kita melihat dari headway-nya, frekuensinya. Jadi kurang lebih kalau untuk dua trayek sendiri, kalau cuma 28 menit insya Allah bisa Pak kalau untuk dua trayek. Nah, izin Pak, kalau menurut saya Jalur mana yang butuh bus? ya Pak, izin Pak, kalau untuk jalurnya sendiri Pak, kita harus adakan kajian Pak. Kajian ini berupa bagaimana dia menjadi kendaraan utama. Nah, Oke, sebagai baik. penghubungnya, Kalau begitu nanti kita buat kajian ya. ya Pak, izin Karena menambahkan. memang dalam 53 program kita, salah satunya adalah revitalisasi moda transportasi. Nah, itu belum berjalan. Jadi boleh kajian dibuat di 2023 gitu. Ya, supaya siapa tahu ada detik di 2024. Baik. Terus yang terakhir tadi, Izin menyampaikan Pak, ini rekayasa otomatis Pak. ya teknik rekayasa ada? Siap, menyampaikan jurusan baru Pak. Oh, jurusan baru. Berarti kita baru ada 3 ya. Siap Pak. Yang pertama tapi nggak ada yang masuk kereta ya. Kenapa nggak masuk kereta? Menyampaikan Pak, ada Pak. Mentang-mentang tidak kereta di sini, Siap, alumni ada Pak. alumninya ada. Siap, Oh, yang sekarang tidak ada. siap. Sekarang jalan dengan transportasi darat ya. Oke, jalan. Bagaimana jalan di Kota Palu? Siap Pak, berjalan mungkin kalau jalan sebenarnya sudah baik Pak, sudah banyak perkembangan Pak. Kemarin di jalan kaki sudah ada perbaikan Pak, dan juga arus lalu lintasnya sudah sangat
Apa yang perlu diperhatikan oleh kita Pemkot terkait dengan jalan? Rambu apa? Rambu lalu lintas apil seperti apil dan dekat apil dekat rumah saya di bagian biru ini Pak, kadang menyala dan kadang Sering tidak menyala. Begitu. Bagaimana itu? Senior. Pak ingin menyampaikan Pak Iya. terkait kewenangan jalan sendiri Pak, kan kita terbagi tiga Pak, ada yang nasional, provinsi dan kewenangan kota. Nah kemudian untuk yang disampaikan tadi jalan Birobuli, boleh tahu Birobulinya mana? Oh yang di Garuda. Nah kebetulan itu kewenangannya BPTD 20 Pak. Iya. Terus? Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya koordinasi ke mereka. Sudah belum koordinasi? Siap sudah Pak. Lewat? Siap langsung ke operatornya Pak. Langsung. Secara resmi? Siap resmi Pak. Terus? Kapan itu? Siap izin Pak, dari penyampaian dari mereka masih menunggu alatnya masih dalam perjalanan Pak. Oh, dari? Siap dari pesan dari Surabaya kemarin Pak. Kapan itu? Informasinya? Tahu juga Pak. Hah? Tidak, kapan informasinya dalam perjalanan? Kapan? Berapa waktu yang lalu? Hari Jumat kemarin Pak. Oh, baru. Salah satunya yang di Kartini Pak. Oh, baru hari Jumat kemarin? Oh, iya. Saya kira udah 2 bulan yang lalu. Ya, jadi tunggu 1 minggu lagi sudah ya, Pak ya. Ya. Awas senior. Siap. Baik ya. Alhamdulillah jurusan apa pendidikan kalian ini sekolah tinggi transportasi ya. Ya, dari jurusan yang tersampaikan tadi, kalau kalian ini kalau di ini dalam pendidikan kalian ini SMK, U-School, ya, kalian langsung masuk ke hal yang bersifat sangat teknis, dan tentunya harapan saya ya, bahwa kalian bisa ya, menyerap ya semuanya dengan baik, gitu, agar supaya bisa menjadi petugas-petugas ya, di aparatur sipil negara di mana di perhubungan ya, menjadi aparatur yang cakep, yang mampu ya, menguasai segala hal yang berhubungan dengan apa namanya dengan perhubungan ya, dengan baik. Maka perencanaan karena kalau kita berbicara tentang jalan gitu ya, berjalan tentang transportasi tidak bisa lepas ya, keterbutuhannya dan keterikatannya dengan perkembangan kota. Jadi ilmu kalian sangat terpakai. Oleh karena itu jalani masa pendidikan dengan sebaik-baiknya ya, jalani masa pendidikan dengan sebaik-baiknya, keyakinan bahwa kalian insya Allah akan bisa memberikan yang terbaik ya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kendor ya, gas terus ya. Dan kemudian disiplin yang diajarkan kepada kalian ini harus itu kerjakan dengan baik ya, jangan nanti masih jadi apa namanya taruna begini. Tapi kalau sudah jadi senior ya, artinya bahwa kalian harus tetap siap ya, menyiapkan diri. Nah, tujuannya itu bukan supaya hidup tegak, tetapi kalian dilatih supaya selalu menyiapkan diri kalian untuk menghadapi situasi dan kebutuhan yang memang akan menjadi ya, menjadi tuntutan untuk kalian ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kedatangannya di tempat ini bertemu dengan saya.